Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gusti Winda Pratnyani dengan NIM 20120111039. Baik, saya akan menjelaskan rasional pengembangan kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013. Pada pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakupi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi, tidak dapat disangka lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi yang pertama yaitu manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, dan yang kedua, menjadi manusia terdidik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri. Dan yang ketiga, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Adapun tantangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Yang pertama yaitu dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa, dari satu arah menuju interaktif, dari isolasi menuju lingkungan jejaring, dari pasif menuju aktif menyelidiki, dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata, dari luas menuju perilaku khas memperdayakan kaidah keterikatan, dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru, dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif, selanjutnya dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, dari usaha sadar menuju jamak, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, dari kontrol terpusat menjadi otonomi dan kepercayaan, dari pemikiran faktual menuju kritis, dan yang terakhir, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Yang keempat yaitu penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian kurikulum yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dilakukan Balitbang pada tahun 2010 juga menunjukkan bahwa secara umum, total waktu pembelajaran yang dialokasikan oleh banyak guru untuk beberapa mata pelajaran di SD, SMP, dan SMA lebih kecil dari total waktu pembelajaran yang dialokasikan menurut standar isi. Di samping itu, dikaitkan dengan kesulitan yang dihadapi guru dalam melaksanakan KTSP pada kemungkinan waktu yang dialokasikan dalam standar isi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hasil monitoring dan evaluasi ini juga menunjukkan bahwa banyak kompetensi yang perumusannya sulit dipahami guru, dan kalau diajarkan kepada siswa sulit dicapai oleh siswa.
Rumusan kompetensi juga sulit dijabarkan ke dalam indikator dengan akibat sulit dijabarkan ke pembelajaran, sulit dijabarkan ke penilaian, sulit dijabarkan karena terlalu kompleks, dan sulit dijabarkan karena keterbatasan sarana, media, dan sumber belajar. Yang kelima yaitu pendalaman dan perluasan materi. Hasil PISA 2009 mengatakan dari 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara negara lain yang terlibat dalam studi ini banyak yang mencapai level 4, 5, dan 6. Selanjutnya, hasil TIMSS 2007 dan 2011 mengatakan di bidang matematika dan IPA untuk peserta didik kelas 2 SMP juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Untuk bidang matematika, lebih dari 95% peserta didik Indonesia hanya mampu mencapai level menengah. Sementara, misalnya di Taiwan, hampir 50% peserta didiknya mampu mencapai level tinggi dan advance. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan apa yang diujikan atau yang distandarkan di tingkat internasional. Selanjutnya, Reading and Literacy atau PIRLS mengatakan kelas 4 SD juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil studi untuk tingkat SMP seperti yang dipaparkan terdahulu. Dalam hal membaca, lebih dari 95% peserta didik Indonesia di SD kelas 4 juga hanya mampu mencapai level menengah. Sementara, lebih dari 50% siswa Taiwan mampu mencapai level tinggi dan advance. Hal ini juga menunjukkan bahwa apa yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan apa yang diujikan dan distandarkan pada tingkat internasional. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terdapat visi pendidikan tahun 2025 yang berisi tentang kurikulum 2013 adalah dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya yaitu Kerangka Dasar Kurikulum 2013. Landasan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan-landasan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Landasan selanjutnya yaitu landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan kembali dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Landasan selanjutnya yaitu landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya, kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman dan disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Landasan yang selanjutnya yaitu landasan teoritik. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk satu jenjang pendidikan. Standar
bukan kurikulum dan bukan kurikulum dikembangkan agar agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan yaitu SKL SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK MAK. Kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Yang pertama yaitu isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, kelas, dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi ini adalah kualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa aktif. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar, merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI, untuk mata pelajaran di kelas tertentu, untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Yang keempat yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual. Yang kelima yaitu kompetensi inti, menjadi unsur organisatoris. Kompetensi dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Yang keenam yaitu kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Yang ketujuh yaitu silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema atau satu kelas dan satu pelajaran. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema dan mata pelajaran di kelas tersebut. Yang kedelapan yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran di SD berdasarkan tema, sedangkan di SMP, SMA, dan SMK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan guru. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti pada tingkat yang memuaskan. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi, yaitu pengetahuan yang merupakan konten yang bersifat mastery dan diajarkan secara langsung. Selanjutnya yaitu pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat developmental dilaksanakan berkesinambungan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya dan saling memperkuat antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran tidak langsung, terjadi pada setiap kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, menganalisis, mengkomunikasikan, dan lain-lain. Selanjutnya, pembelajaran remedial dilaksanakan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang masih kurang. Yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan. Baik, yang kedua yaitu pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu.
Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dinilai yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya yaitu kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selanjutnya yaitu kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Selanjutnya, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Selanjutnya, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Selanjutnya, kurikulum harus relevan dan dengan kebutuhan kehidupan. Selanjutnya, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya, kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang terakhir, penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Yang pertama yaitu struktur kurikulum SD atau MI. Bisa dilihat pada gambar. Keterangan yang dapat saya sampaikan dari gambar tersebut yaitu mata pelajaran seni budaya dan prakarya dapat memuat bahasa daerah. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum SMP atau MTS. Sudah tertera gambar, bisa dilihat pada gambar, dan keterangan yang dapat saya ambil dari gambar tersebut yaitu mata pelajaran seni budaya dapat memuat bahasa daerah. Selanjutnya struktur kurikulum pendidikan menengah. SMA atau MA atau SMK atau MAK. Bisa dilihat pada di gambar. Keterangan yang dapat saya ambil, yang dapat saya jelaskan yaitu beban belajar di SMA atau SMA untuk tahun kelas 10, 11, 12 masing-masing 43 jam belajar per minggu. 1 jam belajar adalah 45 menit. Yang berikutnya adalah struktur kurikulum SMA atau MA. Bisa dilihat pada gambar. Baik. Selanjutnya yaitu implementasi dan evaluasi kurikulum. Yang pertama, implementasi. Dalam implementasi ada 3, yaitu pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan atas prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Selanjutnya, guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik. Mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Lalu yang kedua, manajemen implementasi. Yang pertama yaitu implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Yang ketiga yaitu strategi implementasi kurikulum yang terdiri atas pertama, pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas dari tahun 2013 sampai 2016. Selanjutnya pengembangan buku babon dari tahun 2013 sampai 2016. Selanjutnya pengembangan manajemen kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah. Selanjutnya pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dalam upaya penanggulangan. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum.
Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide, pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi dalam deliberation proses menghasilkan penyempurnaan dalam kompetensi inti yang dijadikan organizing elemen dalam mengikat kompetensi dasar mata pelajaran. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.